kita lagi di jalan. Tim lagi menuju ke lokasi. Di sini kita kurang lebih 6 orang ya, yang bakalan menuju ke lokasi di sana. Yang konon katanya di perkebunannya itu terdapat sebuah kerajaan ya. Oke sahabat, ikuti terus penelusuran. Oke Kang Awan, jadi kali ini kita lagi menuju ke tempatnya ya. Baik sahabat, ya kita akan menelusuri atau explore di sebuah tempat konon editor kita ada sebuah lokasi. Tapi sebelum saya menceritakan semua, Iya. lebih baik di sana aja. Ya, Di lokasi cuma perjalanan dan ya. kamu pernah bulan kita tujuan agak lumayan nanjak jalan. Kita setim berenam orang ya, Iya. Kang Awan. Tapi sebelum kita ke tempat tujuan, Buat sahabat yang di rumah ya, iya, dukung bocoran sedikit tapi kan. bocoran sedikit ini. Gimana nih? Apa yang ada di tempat yang kita tuju dari bawah sampai ke tempat agak lumayan jalannya gitu. Jauh ya? Ekstrim jauh lah. Bilang dari permukaan warga. Pemukiman lah seperti itu, Pemukiman. kurang lebih seperti itu ya, Iya, sahabat. iya. Tapi Kang Regi tahu itu sejarahnya dulu sebelum desas-desus. Kalau saya dengar sih Kata dari warga ya. Iya. Konon tuh bukan konon sih, tapi sampai sekarang tuh masih ada di atas sana itu ada sebuah kerajaan gaib katanya kan. Kebun-kebun ini kan sebenarnya itu bukan udah milik warga lagi, tapi udah milik kayak dibeli lagi lah, akan dijadikan sebuah pemukiman perumahan seperti itu. Namun sampai sekarang belum terlaksana juga gitu. Tapi bisa jadi itu kendalanya ya, bukan Iya. karena biaya Bukan atau karena biaya ya. Iya. Soalnya kalau kita lihat dari segi pembangunan pemerintah kan pasti memadai atau mencukupi kan? Iya. Dari segi kalau dari segi biaya pasti kalau pemerintah Pasti. kenapa yang tidak mungkin gitu. Iya. Nah, ada baiknya kita coba telusuri ya. Itu kalau di siang hari gimana? Kang Regi? Kalau siang hari sih Iya. di sini kebanyakannya warga-warga yang berkebun, Kang Awan. Tapi ada nggak warga yang menceritakan soal Kejadian-kejadian aneh di sini gitu. kejadian aneh atau yang disebut kampung gaib Mistis. yang nggak terlihat oleh tak kasat mata. Tak kasat mata. Kalau saya dengar-dengar sih kalau misalkan warga berkebun gitu, Ya. sesekali itu suka ya atau pernah lihat itu kayak saung-saung ya, seperti itu. Iya. Pernah lihat penampakan gitu. Iya. Dan penampakannya itu Ya. wujudnya itu menyerupai manusia kan di siang hari. Itu di siang hari itu. Di siang hari itu. Wah, baik sahabat. Itu yang diceritakan oleh Kang Regi. Itu yang menceritakan sesungguhnya bukan real rekayasa cerita dari Kang Regi juga. Iya. Saya juga dengar-dengar dari warga sih. Iya. Kalau malam hari kita telusuri, nggak tahu ya. Iya. Kalau siang hari kan ceritanya gitu bisa mewujudkan manusia. Manusia. Kalau malam hari, Nah, saya juga penasaran kalau malam hari. penasaran ya? Iya. Di sini bisa dilihat kan? Iya. Jauh banget dari pemukiman kan? Iya. Jauh itu dari pemukiman. Pemukiman kan? Warga. Tuh. Bisa dilihat sahabat. Aduh. Ini lokasinya udah lumayan agak dekat ya. Iya. Baik sahabat, jangan lupa dukung channel Nusantara Gaib dan selalu mendoakan semua biar kita Amin. selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin. Oke sahabat, ikuti terus penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya, sehat? Masih di tengah PPKM ini ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada kesempatan malam kali ini kita lagi berada di puncak kebun ya, atau di puncak kayak gunung lagi tempatnya, yang
mitosnya di sini kalau saya dengar-dengar dari warga itu ada sebuah kerajaan gaib ya sahabat. Oke, maka dari itu saya di sini tidak sendiri ya, saya bersama Adipati, bersama tim juga di sini. Adipati, bagaimana nih kabarnya, sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah baik. Nah, jadi seperti ini Adipati tempatnya yang diceritakan oleh warga-warga yang ada di bawah sana. Saya pernah ngobrol dulu, konon tempat ini bukan milik warga atau bukan milik pribadi lagi ya, udah mau dijadikan apa, pembangunan lah, seperti perumahan seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum terelokasi atau masih belum terlaksana juga itu. Oh begitu. Iya. Jadi sebelumnya memang tempat ini akan dijadikan tempat khusus ya, tempat pemukiman mungkin. Pemukiman ya, perumahan. Memang menurut warga apa ada kendala tertentu selama pembangunan? Kalau pembangunannya sih sampai saat ini, maksudnya pembangunannya masih belum terlaksana. Oh, belum sama sekali. Belum sama sekali. Padahal sudah dari tahun berapa ya? Dari sekitaran tahun 95 kalau nggak salah saya dengar-dengar. Sudah lama ya. Sudah lama. Padahal untuk view sangat cocok ya, Cocok. sangat pas berada di ketinggian yang cukup sejuk ya. Cukup sejuk. Tapi anehnya masih belum terlokasi itu. Ya, Dan kita telusuri saja ya telusuri bersama-sama. saja, ya. Mudah-mudahan terkuak ya. Terkuat. Nah, Adipati, saya mau menanyakan lagi satu hal nih. Saya kan pernah ngobrol sama warga asli di sini ya, yang di bawah sana. Katanya di kebun yang di puncak itu mau dijadikan perumahan, tapi belum terlokasi karena mungkin ada faktor gaibnya juga, ada faktor manusianya juga. Kalau dari faktor manusianya mungkin masih sibuk dalam pembangunan yang lain kan ya. Tuh. Kalau dari faktor gaibnya yang saya dapatkan atau saya dengarkan dari orang itu, di sini tuh ada sebuah kerajaan lain. Kerajaan. Iya. Yang saya lihat ya, justru bukan betul-betul sebuah kerajaan Kang Redi, Iya. tapi lebih ke arah singgasana kecil yang memang menyerupai tenda-tenda pengungsian. Pengungsian. Sebetulnya tadi di bawah tempat ini saya sempat berkomunikasi dengan sosok penguasa di sini ya. Ia berwujud sangat tinggi dan besar ya, layaknya King Kong kan. Nah, dia sempat menjelaskan sedikit, memang di tempat ini dijadikan arena pertarungan sebangsa goib ya. Tapi bukan di sininya Kang Regi, tapi di atas kita ini. Oh, di langit sana ya. Sehingga di suatu saat tertentu atau di keadaan malam tertentu, tempat ini sangat bising ya, seperti perkotaan gitu kan. Selain itu juga ya, seperti yang saya tadi bilang, tempat ini dijadikan tempat pengungsian ya. Jadi ada sosok gaib atau beberapa gaib yang memang terluka dari peperangan. Nah, mereka dirawat di tenda-tenda ini ya. Tenda ini ya. Tapi tendanya bukan di sini Kang Regi, sahabat, tapi di bawah ini, di bawah tempat ini ya. Nah, ada yang mau saya tanyakan lagi Adipati. Saya mendapati satu cerita lagi di sekitaran tempat ini. Itu ceritanya siang-siang sih kalau nggak salah, masih sekitaran warga sini. Biasalah ke kebun kan, seperti apa? Mencari rumput, bertani kan. Orangnya cuma lewat doang sih, nggak lihat. Tapi dia di sini lihat kayak ada warung gitu. Warung ya? Iya. Dan penunggunya itu nenek-nenek. Nah, itu sebenarnya tenda pengungsian. Yang saya bilang kan singgasana kecil megah, tapi memang kayak tenda pengungsian di alam kita ya. Kalau kita terkena bencana kan suka ada pemerintah mendirikan tenda berjejer kan. Iya, iya. Nah, di sini itu sama persis Jadi gitu tempat kan. pengungsian seperti itu. Nah, kita berdiri di tengah danau sebetulnya. Jadi ada danau yang cukup kecil, cukup kecil. Nah, di bawah danau ini ada tenda kan. Jadi ini seolah tempat minum atau memulihkan kekuatan ya bagi yang terluka. Oke, sahabat, sepertinya kita harus mengadakan mediumisasi di tempat ini ya. Cocok ya. Adipati, bagaimana tempat ini cocok ya kalau misalkan kita adakan mediumisasi di tempat ini? Dilihat dari keadaannya di sini sangat pas ya, karena tidak ada seperti kayu-kayu yang berbahaya ya, atau rumpun-rumpun yang bahaya juga. Bahaya ya. Tidak terlalu belukar ya. Belukar ya.
Oke sahabat, jangan kemana-mana. Di sesi selanjutnya kita akan adakan mediumisasi. Oke sahabat, sekarang saya di sini bukan bersama Adipati saja ya. Di sini saya sudah bertiga bersama sang mediator kita, bersama Kang Ipa. Kang Ipa, gimana ini kabarnya, sehat? Ya, sehat. Nah, Adipati, sekarang kita sudah bersama sang mediator. Nah, Adipati, ada yang mau saya tanyakan lagi ini perihal tempat ini. Kalau menurut Adipati di tempat ini terdapat sosok apa aja nih? Untuk sosok yang memang asli ada di tempat ini ya, seperti King Kong, sangat tinggi, sangat besar. Saya sempat melihat berkeliling juga ya, ada seekor macan oreng ya, atau maung oreng ya. Selain itu juga pocong juga ada, sosok nenek pun ada, kuntilanak juga ada gitu. Cuma mereka yang memang pelengkap ya, atau menghiasi tempat yang kita tuju ya. Dan ada satu hal lagi menarik, ada suara pocong ya yang merintih, seolah-olah dia keganggu dengan kedatangan kita. Jadi seolah-olah si makhluk tersebut tidak menerima kedatangan kita ke sini ya, dan seolah kesakitan juga ya, entah kenapa ya. Nah, Kang Wipa, semenjak perjalanan menuju ke tempat ini, apa aja yang Kang Wipa rasain itu? Ya, memang yang saya rasakan sungguh betul-betul energi dahsyat ya, yang sudah saya rasakan dari sebelum pertama masuk di sini. Ya. Sudah terasa energi yang tidak terukur, campur aduk ya. Kang Wipa siap untuk di mediumisasi? Silakan. Ya, Kang Wipa duduk aja ya, relax. Kang Regi bisa di sebelah sini. Oke sahabat, jadi kali ini kita lagi ada di sesi mediumisasi ya. Adipati akan coba menarik sosok yang ada di tempat ini ke raga mediator kita di sini. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa saya berbicara di sini? Apakah Anda benar sosok penunggu di tempat ini? Sarang sanjen teh. Sanjen. Kedatangan kami kemari, mohon maaf, bukan maksud untuk mengganggu atau mengusik Anda, tapi kami di sini hanya untuk menguak misteri yang ada di tempat ini. Wujud anjeun sapertos kumaha? aing bener. Gendrowo ya. Anjeun teh sangat jelaskeun tempat ieu. Keluarga ditinggal sok aya kerajaan-kerajaan, warung gaib. Warung gaib. Apakah itu benar? Dia mengatakan benar ya. Benar. Terus dulunya ini tempat apa ini? Pertarungan. Selain anjeun aya nu lainna di dieu. Ya, apakah ada makhluk yang lain di sini? Makhluk seperti Anda di sini yang menghuni tempat ini? Dia nggak bisa menyebutkan ya. Iya, tidak bisa menyimpulkan. Sepertinya dia nggak bisa diajak bicara ya. Kita sadarkan aja ya. Oke sahabat, karena sosoknya tidak mau atau tidak mau memberikan penjelasan tempat ini secara rinci, Adipati terpaksa mengeluarkan sosok dari mediator kita. Oke sahabat Nusantara, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan ke sesi mediumisasi yang kedua kalinya ya. Tiba-tiba Kang Denny sudah dirasuki lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sareng saya teh. Dengan siapa saya berbicara di sini? Sepertinya ini King Kong tadi ya.
yang saya sebutkan di awal. Tadi pagi ceritakan tadi Ya, oh video ya. sarang sanjun. Dengan siapa saya berbicara di sini? Apakah Anda penunggu di tempat di sini? Apakah Anda penguasa di sini? Sudah lama Anda menguasai tempat ini? Ini biasa nyarios menjelaskan. Penjelasan tempat ini dulunya tempat apa? Namanya anjing saha? Saha tuh namanya anjing teh. Anjing tenang lanya. Saha namanya anjing? Kami ke dieu teh hoyong ngungkap tempat anu ku masyarakat teh dianggapna Iya. ieu nya ada kerajaan Kerajaan kan? ya di sini. Banyak gangguan gaib juga Gangguan kan gaibnya, yang ya. bener teh eta anu bener teh naon atuh? Dulunya tempat ini apa itu? Anda tidak ingin menceritakan dulunya tempat ini tempat apa? Yang dia tidak mau ya. Tidak mau ya, Tidak mau masih merahasiakan. Sahabat wisata gaib sosok kedua ini masih belum mau menceritakan dulunya tempat ini bekas tempat apa ya. Mi anjeun Ismail. Lain saat Ismail lain. Saha tuh? Saha? Siapa nama Anda sebenarnya? Kedatangan kita kemari hanya untuk menelisik ya atau menguak misteri yang sering didengar oleh warga-warga di sini. Apakah benar gitu mitosnya di sini ada kerajaan gaib seperti ada warung-warung gaib di sini? Di sebelah sana. Terus ieu tempat sebenarnya naon ya di alam anjeun? Hah? Tempat apa ini? Keluar ya. Keluar ya sosoknya keluar dengan sendirinya ya sahabat Nusantara Gaib. Kayaknya kita belum cukup ya untuk pemesanan ini, maksudnya belum cukup merasa kalau tempat ini belum terkuak ya seperti itu. Oke sahabat Nusantara Gaib, jangan kemana-mana, mungkin pada sesi selanjutnya kita bakal adain lagi mediumisasi ya. Adipati, jadi misteri yang ada di tempat ini masih belum terkuak ya, karena kedua mediator yang kita mediumisasi di sini masih belum bisa menceritakan ya sosoknya, tidak mau menceritakan dulunya tempat ini sebenarnya tempat apa ya. Tapi mudah-mudahan Kang Regi dengan ditariknya sosok ketiga yang jelas berbeda ya. Semoga sedikit demi sedikit yang ada di tempat ini terkikis atau terkuak ya. Dan memang sih gaib-gaib di sini seolah mengunci informasi ya. Tidak sembarangan mereka memberikan informasi-informasi, apalagi yang menyangkut dengan keadaan yang betul-betul ada di sini Tempat ini ya. Jadi masih belum mau ya memberikan informasi kepada kita ya. Sepertinya kita atau saya harus menarik energi dari luar ya, yang memang tahu dengan perkara atau kejadian-kejadian di tempat ini. Oke sahabat Nusantara Gaib, sekarang Adipati akan coba menarik energi yang sebenar-benarnya ada di tempat ini ya, karena energinya masih di luar ya, masih seperti berkeliling mengelilingi tempat ini, jadi belum fokus berada di tengah tempat ini. Oke sahabat Nusantara Gaib, jangan kemana-mana, tetap saksikan. Siap kawan? Oke sahabat Nusantara Gaib, jadi kali ini kita sudah bersama mediator kita yang ketiga ya, Kang Awan, atau mediator legend di Nusantara Gaib ya. Oke, Adipati akan coba menarik lagi sosok yang sebenar-benarnya atau penguasa dari tempat ini ya, dimasukkan ke raga mediator kita, Kang Awan. Sudah ada sosok dari luar ya. Mudah-mudahan beliau juga mau membeberkan ya. Iya. Mudah-mudahan saja misteri di tempat ini bisa kita kuak ya dengan
sosok yang ketiga ini ya, sahabat. Saya mulai ya. Ini silakan Adipati. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa saya berbicara di sini? Sarang saha anjeun teh? Apa benar Anda penunggu atau penguasa di tempat ini? Anda penguasa di tempat ini? Dari luar, Kang. Oh, dari luar. Anjeun kersa ngucapkeun nami. Nama Anda siapa? Tapi anjeun terang kejadian nu sarelesna aya di tempat ieu. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, Ki. Iya. Kita di sini hanya menguak misteri seperti itu. Kita ingin tahu dulunya tempat ini tempat apa ini? Apa terbahagia zaman Belanda Ya, zaman Belanda. Seperti apa itu? jelema baheula loba ngaji di dieu loba nyieun liang loba lompat ka gunung Sahabat, hayang dulunya nyelametkeun awakna jeung keluargana. katanya dulunya tempat ini tempat persembunyian dari warga-warga di sini, bersembunyi dari kolonial Belanda ya, Adipati. Seperti membuat lubang untuk bersembunyi di sini katanya. Ayeuna lubangna aya keneh, Ki. Aya nu aya mah loba mah katingali kumarani oge ku zaman ayeuna geus eueuh zaman baheula nu aya Peninggalan ya, Ki. Peninggalan Belanda. Selain eta naon deui, Ki? no bade tinggalanana nah ieu tenda sanggahan cicingan kumpulan baheula na gunung panglupatanana adeng mureun jeung balasurna di dieu kale kitu di kulon tewena tilu adengna iseun jeung balasan Berarti betul ya tempat masyarakat pengungsian ya. loba cicing dieu naon katinggalina kumarane Ieu kopi ketinggalan ya peperangan di luhur. heeh Diandap eta baheula ayeuna masih keneh teu. Terus teu. cirina cahayana Si ayahnya energi sesa namanya, Ki. pandanganana Suatu pertanda ya, Adipati. Iya. Sisa-sisa energi dari pertarungan zaman dahulu, sahabat. nu diinget nggak di jelema nempongan umur Tapi cenah aya warga nu sok nempo warung di dieu, bahkan aya kerajaan. Eta sebetulnya kumaha, Ki? warung Heeh. pangkemahan Jadi bukan warung. Jadi sahabat, yang warga sering melihat di sini itu warung, katanya itu bukan warung tapi kayak tempat untuk berkemah ya. Seperti yang saya tadi bilang ya. ubaran nah dia bawa ke dia cairna tah dahana tah Terus itu kalau misalkan ada warga orang luar yang baru pertama kesini itu suka bingung atau suka sasab, itu gimana itu? tempatna ieu mah tempatna ngumpul habe iki Teu enak tempatnya, ngopi di tenda di tengah-tengah pengungsian. Pengungsian. Warung buka itu ka Loba. dia. Terus di dieu teh, Ki, tadi aya kingkong eta leres penguasana. Saha nu sarosna teh, Ki? Sebenarnya siapa penguasa di tempat ini? jawara Jawara. Jawara. gunung Oh, di gunung seberang? aya mah lagi ka itu ka dieu Anda Muslim? Anda bukan Muslim? Lalu Anda ini dari sini sudah lama di sini? agama kuring Agama apa? Agama apa? Anda itu apa? Anda bukan Muslim?
Jadi bukan muslim ya Adipati sikapnya. Dari luar ya, yang pasti dia bukan asli sini, memang dari luar. Oh, dari luar. Yang mengetahui seluk beluk tempat ini, dari sisi nyata maupun sisi kulitnya. Apakah ada pesan yang mau disampaikan? Sepertinya ini sosok berbeda ya. Sosok berbeda. Oh, sahabat, sudah dimasuki lagi oleh sosok lain nih mediator kita di sini. Assalamualaikum. Kingkong ini kingkong. Sosok yang tadi lagi ini masuk nggak lagi ke mediator kita Adipati. Anu ngaranna Ismail teh anjeun apa sa? Oh anjeun. Oh. Anda penguasa di tempat ini? Aing Oh, jadi Anda penjaganya. Terus penguasa di tempat ini itu siapa? Oba. Banyak. Gede. Anjing mah giran tadi ditanya embung, giran lain aya asup embung oge. Embung piheulaan. Aing Jadi benar di dia teh pemukimannya saras namanya. no. Tapi warung-warung eta pemukiman kene. Pemukiman pengungsian. Iya. Gimana zaman aing aya warung. Wah. Mere ge jelema bubaran. Bantuan aing ngakotongan. Iya, iya. Anda muslim? Apa sama aing? Leres kena tadi tempat ieu teh leres pertarungan arena. Anjeun ge sok bertarung atau henteu? Yo, Cicing ngungkul Menyaksikan. ngabedegeg gitu ya. Jadi dia itu dulunya di sini ada pertarungan ya sahabat. Anjeun sakujut teh ka nyata. nah, Osok bayar. Hah? Aing. Detik. Gede siun. Marah. Oh, jadi ya dari warga juga sering ada monyet katanya di sini monyet. Iya. Berarti Anda itu yang suka merokokan di monyet itu. nampaknya mungkin pas ke orang-orang anu lelahnya Lelah. kebun capek nu ngalamun. Aing. Jelema. Cici. Tapi lamun aya warga kadieu teu ngaganggu, apa ku anjeun diganggu oge? Heeh. Dengan menyerupai apa Anda mengganggu warga di sini? Loba. Selain dari sosok monyet itu. Aing ku. Ari maung koneng tadi naon eta? Pengawal atau di dia oge. Berarti banyak sekali sebangsa Anda di sini ya. Pak. Iya, iya. Apakah Anda bisa panggil penguasa di tempat ini? Sia we. Aing we tuan sia. Yang saya lihat dia ada hubungan dengan kerajaan Paturuman Cirebon ya, Cirebon. terkait. Oh, Anjeun aya tugas naon di tugaskeun di mungkin baheulana. Judulnya ini tugas Ya, apa? kan. Ternyata sosoknya masih menutup informasi ya sahabat, masih belum bisa memberikan secara detail dulunya tempat ini tempat apa selain tempat pertarungan ya Adipati. Coba ditanyakan perihal pembangunan yang tidak kelar atau yang sudah direncanakan tapi Ada yang mau saya tanyakan ini. Ini kan tempat mau dijadikan relokasi pembangunan perumahan ya. Dari dulu sampai sekarang itu belum terlaksana. Apakah itu gangguan dari sebangsa Anda? no apa? Jadi Anda tidak mau menjawab perihal itu. Serasi baik. Jadi rahasia Anda bersama bangsa Anda ya. Sahabat, jadi sosoknya masih mengunci informasinya ya tentang pembangunan yang dulunya di sini bakal dijadikan sebuah perumahan di sini ya, atau sebuah pemukiman di sini. sekilas saya melihat mata air yang terhubung ke bawah. Ya. Sepertinya dulu saya pernah koreksi atau menelusuri tempat bawah ada masjid gaib kan. Iya. Ternyata mata airnya berasal dari sini. Dari atas sini ya Adipati. Apakah Anda suka mengganggu warga juga dengan mendatangi kampung yang ada di bawah sana? Tidak, oh hanya di sekitaran ini saja.
Iya, balik, balik. Ini kan warga-warga di sini kan bertani, Kebun kan ya Adipati. Apa? kebun sebangsa manusia kan. Bukan di alam Anda ini. Iya itu di alam Anda, tapi kalau di alam kami itu ini kebun ini. Masing-masing weh. Ya, Jangan mengganggu warga yang ada di sini yang berkebun. Anjing tong dek naon tong ngadaharu ka itu tong ngarusak raga-raga. Ya, itu kan anjing keur asup dina raga mediator. Kalau manusia mah lain dahareun. Apa? Adipati, baiknya sekarang kita sadarkan mediator atau kita terus lanjut bertanya pada komunis. Kita sadarkan. Oke, sahabat, Adipati harus menyadarkan kembali mediator kita ya. Oke, jangan kemana-mana sahabat, ikuti terus kami. Oke sahabat Nusantara Gaib, sudah ada lagi sosok yang Adipati coba tarik pada mediator kita di sini. Oke. Assalamualaikum. Saha anjeun? Anda itu siapa? aing jawara. Ki Jagatsna. Di mana anjing? Nanti dia. Oh, jadi Anda penguasa tempat ini. Ki Jagat. Jaga. Aya keperluan naon aranjeun kan ya. Jadi saya itu ada sedikit cerita dari warga ya. Di sini tuh ada kerajaan gaib, seperti ada warung gaib di sini. Apakah itu benar? Benar. Nah, ada satu lagi yang mau saya tanyakan, kan ini tempat udah warga-warga jual kepada pemerintah ya, mau dijadikan pemukiman seperti perumahan. Sampai dari dulu sampai sekarang itu masih belum terlaksana. Apakah ada hubungannya dengan gangguan-gangguan sebangsa Anda itu? Ya, Anda mengganggunya dengan cara apa itu? mengganggu masyarakat ini. Nah, betul ganggu. Karena Apa? ieu wilayah aing wilayah. Ya kan kebanyakan dari kita kan nggak bisa lihat alam Anda kan, kalau di alam nyata ini di tempat ini itu hanya perkebunan warga biasa itu. Jadi Anda merasa terganggu dengan kedatangan kami ke sini? Aing sakang tang. Kami kaji tenang tang yang apal kok tempat ieu cenah cik warga kan tadi disebutkeun kerajaan. Ieu bahkan aya nemongan monyet gede kita hungkul. Anda Muslim? Jadi Adipati kebanyakan makhluk dari sini itu bukan beragama Muslim ya, jin-jin di sini ya? Belum mengenal Muslim ya, atau belum mengenal agama Islam. Agama masih agama leluhur seperti itu. Ya betul. Jadi di dia teh tempat pertarungan teh bener. Kita sarang Ki Jagatnya, ya Ki bener gitu pertarungan teh memang aya ti baheulana atau ayeuna masih berlangsung atau henteu. Ya, masih berlangsung. Di luhur apa di dia itu tempatnya? Di awang-awang, di langit. Tapi selempong jeung tempat daratan ieu kitunya. Nah, itu bertarungnya memperebutkan apa itu? Kalau saya boleh tahu. Selain sarang bangsa jin, Yes. kaulah perang jeung Belanda. Belanda yang nyandak ya tempat. Oh, jadi dulunya Belanda itu menguasai tempat ini ya. Jadi kebiasaan ya, masih biasa lanjut bertarung gitu kayak lanjutan semuanya secara goib. Nah, secara goib. Jadi mungkin bertarungnya bukan sama makhluk seperti kita, seperti manusia nyata gitu ya, sama jin lagi ya. jadi pantas saja ya banyak orang yang pertama kali menginjak ke tempat ini merasa Seperti sasab ya, seperti tersesat ya, sesat, merasa linglung atau Linglung, ya. lemas ya, lemas ya, karena memang berada di bawah percis di bawah pertarungan pertarungan. dan di tengah-tengah pengungsian tenda pemukiman bagi bangsa mereka. Dino badai disampaikan Ki. Apalagi yang mau Anda sampaikan? Tanah ieu masih kini milik kerajaan. Maka kaulah dijagaan. Kerajaan Cirebon. Oh jadi kerajaan Cirebon ngelawan Belanda gitu. Sini tempatnya gitu, Ya tapi kan pertarungan terus selesai, terus merdeka. merdeka ya.
ya kita ke bawa-bawa kene komo sampai ke nganggap warga nuka dia dianggapnya pengganggu lain Walanda kita orang Indonesia ke orang lembur udah bisa ngebedakin tuh mana Walanda mana orang lembur kan. Di tempat iya aya naon deui Ki? Sepertos Seperti apa lagi? Seperti kita mau ya. Mau matahari mau. sadaya atas ayatnya keur menjagaan tempat Jaganya. Ya bisa saja bangsa gaib ini diperintah oleh salah satu anggota kerajaan Cirebon ya dalam tanda kutip ya untuk menjaga tempat ini, ya akhirnya mereka setia ya menjaga sampai akhir, yang asalnya ditugaskan agar tidak ada orang yang menguasai tempat ini, padahal dimaksudkan untuk bangsa Belanda ya, tapi karena warga di sini pengen mempunyai tempat di sini untuk bertani, ya dianggapnya oleh bangsa mereka itu adalah sebuah Gangguan ya. tantangan juga kan. Oh, sahabat Nusantara Gaib. Jadi dulunya tempat ini itu memang benar ya tempat sebuah pertarungan antara warga Indonesia ya melawan prajurit-prajurit Belanda. Bahkan sampai sekarang itu masih berlanjut ya pertarungannya antara mungkin dari sosok jin-jinnya ya sahabat. Oke, mungkin sahabat untuk misteri di tempat ini sudah sedikitnya terkuak ya Adipati dari rasa penasaran saya, warga maupun tim Nusantara Gaib. Jadi alasan gaib di sini mengganggu warga Ya. atas dasar perintah orang terdahulu ya yang memerintah jin atau pendampingnya untuk menjaga tempat ini dari tangan-tangan Belanda. Ya. Tapi karena kita sudah merdeka dan ada warga yang ingin menguasai tempat ini dengan cara bercocok tanam, bertani, ya. bagi mereka itu adalah sinyal ingin menguasai tempat ini. Maka sama mereka disamaratakan ya, seolah-olah mereka atau warga kita atau orang pemukiman bawah disangkanya itu Belanda juga gitu kan. Iya. Karena mungkin membaca pikiran ya, Pikiran ya. ingin menguasai. Apalagi kalau ada orang yang iseng, ini tempat yang kurang dialami, ini tempat ingin jadi milik saya. Nah bagi mereka itu adalah ancaman yang sangat berarti ya. Maka dari itu kalau ada orang yang mau ke sini bercocok tanam, mereka itu menganggapnya pengganggu, jadi dilinglungkan seperti itu. Diganggu dengan penampakan ya. Oke, sahabat Nusantara Gaib, mungkin penelusuran kita pada malam ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.